Halo kalian semua, kembali lagi dengan Hiu di sini dan kita masih bersama Naya Steven. Lo bentar, bukan nama lu Paris? Nama lu kan Paris. Bukan. Di sini nama gue Hiu. Oke. Naya Steven yang dulu Halo. yang dulunya itu namanya Kenis ya, lupa gue. Hai. Ya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang apa, Ben? Tentang apa? Katanya lu akan coba ngebahas sama gue tentang ini nih, gerben tentang gerben yang baru debut di tahun 2020 ya. Ya, dari betul. K-pop ya, Ya. dari Korea. Ya, itu ada 5. Ada 5 lah pokoknya, 5 yang gue tahu. Dan 5 ini akan gue kasih lihat ke Naya Steven. Terus Oke. dia akan buat opini seperti apa grup ini. Yang akan gue tonton itu adalah MV-nya. Termasuk salah satunya adalah yang pernah dibahas di channelnya Naya. Dan sempat juga Mantap sekali. dibahas di channel ini, yaitu Secret Number. Yang pertama yang akan gue kasih tonton adalah kayaknya ini grup awal deh yang debut di awal tahun, yaitu Signature. Oke. Lu udah sempat gue kasih lihat kan? Bener. Ya, video Gue klipnya. udah nonton nih Signature. Ya. Jadi menurut lu, tanggapan lu tentang grup debutnya Signature? Jadi kalau yang rada mengganggu untuk gue ya, pertama itu kenapa signature-nya pakai C gitu loh. Itu rada ngebikin gue, oh iya, tapi mungkin itu juga ngebikin brandingnya lebih kuat karena kan jadi ingat ya orang kok signature kok pakai C gitu ya. Iya, tapi mungkin karena juga apa namanya itu? Mungkin juga untuk spellingnya juga pakai S kan dia. Emang C sama S, jadi signature sama signature. Nah, itu kayak gitu tuh. Oh, di bahasa Inggrisnya tuh C soalnya kan dia. Iya, mungkin ada artinya kali, gue nggak tahu. Terus yang lumayan kuat juga untuk signature ini, kalau menurut gua adalah nama lagunya yang dia debut itu loh. Itu namanya mengganggu banget sih untuk gua sih. Jadi kayak oh ya yang Nunu Nana itu ya. Akhirnya kan jadi ngomong gitu kalau misalnya Nunu Nana. Kayak gitu, itu gestur-gestur kecil di konsep seperti itu tuh bisa ngebikin sesuatu itu jadi diingat loh. Iya. Nah, Ini kayaknya kalau nggak salah itu dia kayak ganti apa namanya? Nunana itu mungkin dari sebenarnya awalnya kan biasanya kan kita dengar nana aja kan. Nana, tapi dibikin kayak nuna. Nanti kayak lebih ada selling pointnya kali. gue jadi inget Blackpink dudu Kayak gitu kan. Iya. Cuman yang mengganggu untuk gua signature. Pertama itu untuk girl band gue lebih suka yang jumlahnya dikit. Nah. Mungkin karena lebih enak dilihat kali ya. Lebih gampang kan, kadang kan kebanyakan mungkin pusing juga kan, apalagi buat lo yang yang istilahnya kan jadi sama semua gitu loh. Nah, Rame gitu. girl band itu kan, K-pop girl band itu ada 2 aliran nih. Yang satu itu menjunjung tinggi ciri khas masing-masing dari member. Ada yang menjunjung tinggi uniformity. Nah, signature ini masuknya ke yang uniformity. Yang semuanya tuh sama gitu konsepnya gitu. Nah, gue rada kurang ini karena gue rada menurut gue konsep personal dari member itu nggak terlalu keluar jadinya gitu. Sama musiknya gue nggak terlalu masuk sih, masih sih. Untuk musiknya ya? Untuk musiknya gue masih nggak terlalu masuk. Oh, tapi gue ada yang penasaran juga, Bro. Jadi gini, Riz. Itu kok ada satu member dari Signature yang kayaknya gue duga bukan dari Korea ya. Nah, gue nggak ngerti juga sih. Tapi ada satu yang mukanya tuh nggak Korea banget. Nah, ada. Penasaran. Iya. Dari mana gitu loh? Ada sebenarnya membernya itu kalau kayaknya seingat gue itu ada satu member yang dia punya campuran gitu. Nah, campuran ada campuran gitu. Kan? Cuma masalahnya yang bukan yang lo tunjuk itu. Yang gue tunjuk itu ternyata orang mana itu? Bentar, yang tunjuk itu. Di sini sih dia debutnya itu kan di bulan Februari itu tanggal 3. Oke. Ya, ini maknanya nih. Jadi yang ternyata namanya setelah dicari sama si Paris adalah Semi. Ya dia maknanya nih. Dia asli Korea sih. Serius?
Wah, ada ya orang Korea yang mukanya kayak gitu tuh. Gue baru kayak zaman dulu tuh ada penyanyi Korea solo yang mukanya mirip kayak dia juga. Kalau nggak salah namanya Jang Nara deh. Jang Nara itu artis sih. Nah, iya, dia penyanyi juga sih. Mukanya, matanya tuh kayak gitu deh. Oke. Selanjutnya yang entah lu masih ingat kan, lu peringkat kali ya. Iya. Yang pasti sekarang masih di peringkat pertama lah signature-nya. Karena belum ada itunya. Benar Saingannya. sekali, Riz. Yang kedua adalah yang duluan siapa lagi? Red Square. Red Square ya. Lu tahu kan, masih ingat kan Red Square? Tahu. Nah, tunggu bentar, gue cari dulu sini. Jadi menurut lu gimana tuh Red Square? Nah, kayaknya kalau menurut gue sih untuk video klipnya keren sih. bener. Red Square tuh dari namanya gue suka namanya. Terus yang kedua, gue ngeliat video klipnya, waduh, konsepnya gue suka sih. Punya konsep sendiri. Keren banget gitu loh. Yang ketiga, lagunya juga gue suka. Lagunya suka lu. Lagunya soalnya cenderung mengingatkan gue sama lagu-lagu cenderung ke western gitu kan ya. Beatnya keras. Terus juga beatnya itu modern banget menurut gue gitu. Nah, cuman yang paling gue suka itu ada konsepnya. Konsep video dan konsep dia. Biasanya girl band itu ngejual cuteness kan. Iya. Ngejual juga tampang. Nah, ini malah tampangnya tuh dirahasiain, ngebikin gue jadi penasaran malah. Iya, yang matanya ditutup gitu kan. Gue jadi penasaran malah. Wah, ini gimana sih tampang aslinya gitu loh. Jadi kayak jadi nggak cute gitu loh. Gue lebih suka yang nggak terlalu cute sih memang sih gitu ya. Jadi keren sih menurut gue sih. Red Square ini gue suka sih. Apalagi ambience-nya kan kayak merah-merah semua gitu. Wah, ada darknya itu gue suka. Iya, Red Square ini dia itu berlima. Dan gue suka size-nya nggak terlalu gede. Terus dia membernya. Pasti sih dari agensi kecil ya. Gue sini nggak tahu nih agensi apa. Kayaknya nih agensi ya kecil lah. Terus debutnya itu di bulan Mei. Ya. Gue rasa seenggaknya si Red Square ini bakal punya fans spesifik yang loyal sama mereka. Karena kuat banget dan berbeda dari yang lainnya. Tapi tahu nggak fakta uniknya? Apa tuh? Antara Red Square sama yang signature tadi itu punya kesamaan. Maksudnya punya sejarah histori yang sama. Apa tuh? Jadi sebelumnya itu beberapa member dari Signature sama beberapa member dari Red Square ini, dia itu dulu punya satu grup gede gitu. Satu grup namanya Good Day. Terus pecah, mereka pecah gitu, bubar lah gitu. Terus dia sebagian pindah agensi, terus kebentuk Signature, bentuk lagi satu lagi Red Square. Gue lebih pro yang Red Square. Yeah. Berarti untuk antara dua ini Signature sama Red Square tuh pilih mana? So far. Yang so far untuk peringkat yang dua grup ini dulu. Jelas Red Square. Red Square ya. Oke, Red Square. Gue Red Square banget. Oke, gue juga untuk lagunya. Sebenarnya gue mungkin karena gue jarang dengar lagu Red Square ya. Tapi konsepnya bagus. Tapi pas gue awal gue dengar itu agak unik sih sebenarnya. Dark banget. Unik. Oke, selanjutnya ini yang kayaknya penantang yang sangat kuat. Wah, apa tuh? Secret Number. Oke dong. Secret Number dulu ya. Jadi kita berurutan sesuai debutnya. Tapi sebenarnya sih harusnya sih Secret Number dulu nih yang kita bahas sebelum Red Square. Perfeksionis sekali ya Pak ya. Konsepnya. Tapi karena mereka punya sejarah yang sama makanya gue dampingin. Kan tangannya bersama-sama Red Square debutnya. Ben, gimana nih Ben? Lu kan udah pernah juga nih nobar Secret Number. Iya. Sampai banyak views-nya lo. Oke. Iya juga. Kalau mau lihat di channel sebelah ya. Naya Steven. Lebih banyak views dibanding views Secret Number yang gue bahas. Sama-sama nih kita. Ya pun beda, isinya beda, agak beda. Isinya rada beda. Kenapa gue bangga ya? Pertama tuh pasti ngomongin tentang Dita Karang sih. Kenapa? Karena gue orang Indonesia dan kok bisa ya? Dia lancar banget ngomong bahasa Korea dan style-nya tuh Korea banget. Oke. Nah, itu. Dan dia juga bisa bahasa Inggris juga lancar banget. Ini orang nih kayaknya spesial banget sih. Iya, gitu. Tapi kita ngomongin grupnya gimana? Nah, grupnya konsep sendiri, lagu sama video klipnya gimana? Otomatis gue lebih seneng lagunya Secret Number dibanding Signature. Banding Red Square? Kenapa? Nah, kalau sama Red Square tuh gue emang suka sih sama lagu-lagu yang jenis kayak Red Square gitu. Jadi ya rada beda ya. Gini, bagusnya Secret Number itu adalah walaupun dia upbeat, dia nggak dark, tapi dia nggak se-cute Signature. Iya. Yeah. Dia tuh lebih serius. Nah, gue lebih suka musik yang kayak gitu masalahnya. Beatnya juga kenceng masalahnya. Oh iya. Bassnya tuh kenceng. Video klipnya juga per member itu walaupun nggak sekuat personal brandingnya si Blackpink ya dari tiap member, tapi
seenggaknya kayak kita bisa ngebedain si Dita Karang sama yang dari Jepang itu. Lupa namanya siapa. Jadi masih ada nih, walaupun belum ke develop dari secara kostumnya makeup punya maksimum. Beda-beda, dari segi rambut juga supaya orang lebih gampang gitu. Bener, nggak terlalu uniformity. Dance-nya punya ciri khas. Terus suaranya punya ciri khas. Si Dita kan berat suaranya. Terus semua juga punya kesolot lah di video klip itu, kesolot masing-masing. Bener sekali. Personilnya. Gue suka yang kayak gitu. Jadi untuk 3 ini gimana? Untuk 3 ini kayaknya versi karena atas. Waduh, berat ya. Gue rada bingung antara Red Square sama ini sama Secret Number. Terus terang nih, karena gimana ya? Karena gue pasportnya hijau, kayaknya gue Secret Number sih. Karena paspor hijau. Karena pasportnya hijau dan gue Dita Karang. Plus 62 berapa? Oke, berarti yang di atas nomor Secret Number ya. Iya. Yang keempat. Oke. Apakah bisa mengalahkan posisi 2 teratas? Apa tuh namanya? Namanya itu adalah Wah. Hah? Wah. Itu dia. Gue tadi udah sempat lu udah sempat memperlihatkan gue kan Wah ini kan. Iya. Langsung opini gue yang pertama apa? Opini pertama. Tahu apa? Nama grupnya ya. Namanya mengganggu banget. Dan itu diulang-ulang di lagu. Itu annoying banget untuk gue. Oh iya. Tapi mungkin gue nggak suka, jujur. Tapi mungkin tuh untuk membuat kelihatannya kayak gitu, tapi wah, maksudnya gimana sih gitu loh. Yes, Maksud gue brandingnya parah gitu. Nama grupnya agak aneh aja, susah disebut Buah. Terus terang sih kalau menurut gue itu nggak catchy. Yang kedua adalah memang kelihatannya tuh jadi kita jadi bingung gitu apa, tapi juga sebel gitu menurut gue. Jadi Wah itu nama yang menurut gue kurang pas sih. Kalau menurut gue kurang suka. Ini gue personal ya. Kalau kalian suka ya maaf ya. Tapi di Korea lumayan dibilang terkenal banget sih enggak, cuman lumayan lah popularitasnya. Cuman member ini masih muda-muda ternyata. Nah, paling tua itu di lahirnya itu di 2001. Oh. Jadi 2001 sampai yang paling muda itu 2005. Berarti girl band generasi Z banget ini ya? Generasi Z banget. Biasanya rata-rata kan biasanya paling enggak 99 lah. Biasanya rata-rata 99 atau 98 lah yang paling tua. Secret Number itu ya gitulah pokoknya. Ini masih agak cukup muda lah. 2001 paling tua. Nah, terus untuk musiknya juga rada keganggu gua. Terus terang, musiknya itu memang unik banget gitu. Kelihatannya unik ya, kayak dia tuh kan di verse-nya kayak gini, abis itu di ref-nya tuh tiba-tiba berubah. Iya. Nah, itu juga cukup mengganggu sih buat gua. Harusnya kalau misalnya yang konsep kayak gitu, harusnya kan jadinya kan bagus karena unik kan. Tapi menurut gua malah ngeganggu banget sih. Gue sih mengganggunya pas di ref dia kan sebenarnya kan awalnya udah enak tuh yang nge-bridging kayak yang apa sih nggak salah gue lupa. Nah, habis itu pas masuk refnya itu yang agak kalau bagi gue kayak hype-nya gitu langsung turun gitu loh, kayak aduh sayang banget nggak harusnya naik kan. Sebetulnya suara dari member-membernya bagus. Nah, gue juga nggak suka cuteness-nya. Mereka sebetulnya nggak terlalu uniformity karena mereka kayak menampilkan beberapa karakter ya. Cuman gue nggak ngerti kenapa gue nggak masuk sih. Mungkin kesan pertama tuh gara-gara nama. Nama mengganggu ya. Nah, terus musiknya itu kurang bagus banget. Sebetulnya karena itu sih menurut gue. Berarti kalau diposisikan di peringkat berapa nih? Wah ya? Paling bawah kayaknya. Paling bawah, di bawah Signature. Di bawah Signature, pastinya. Gitu guys. Gitu netizen. Yang terakhir nih guys. Oh ada nih ya, yang terakhir yang tadi kita lihat itu ya. Iya, ini terakhir nih. Bentar, Bu itu debutnya kapan ya? Debutnya itu kalau nggak salah di bulan Mei dia. Waduh, lumayan juga. Mei sampai sama barengan. Berarti bulan Juni siapa yang debut ya? Lupa gue. Yang terakhir adalah apa tuh namanya itu? Ini adalah namanya Weekly. Kalau nggak salah E-nya 3 tapi ya. Iya, E-nya 3. Weekly dengan E3. Namanya kalau dibaca di Koreanya itu Weekly. Oke. Nah, ini lumayan nih. Jadi sebenarnya sih grup ini sih sebenarnya sebelum debut udah banyak sih. Maksudnya mereka udah dari agensinya udah memperkenalkan beberapa member gitu, terus juga beberapa membernya udah punya fans sendiri karena sempat ikut survival acara-acara TV gitu ya. Acara TV survival gitulah, Mix9 yang dibikin oleh YG. Mereka nih bawahnya YG berarti? Enggak. Cuma bukan. Kayak dibikin acara gitu. Pernah ikut di situ. Acara Mix9. Oke. Jadi ada beberapa membernya itu ikut itu dan udah punya fansnya lah. Oke. Terus dia juga di agensinya dibilang cukup besar sih. Lumayan. Jadi gimana untuk lagunya? Terus terang kita ngomongin konsep dulu kali ya. Iya.
gue paling nggak suka yang ini. Yang ini nggak suka lu? Karena gue sangat-sangat nggak suka yang K-pop girl band itu yang sifatnya tuh kayak uniformity gitu loh. Bener-bener gue ngeliat gue nggak bisa bedain member deh. Itu yang pertama. Dari konsep. Semuanya dibikin seragam. Nah, dan terlalu banyak, annoying bagi gue. Oh iya. Gue nggak bisa bedain, nggak ada karakternya sama sekali. Suaranya mirip semua. Lagunya juga flat. Yang kayak gue bilang kayak model-model K-pop zaman dulu. Mixernya di tengah, walaupun itu unik ya. Tapi jadinya nggak ada yang menonjol sama sekali dari semuanya. Menurut gue kayak gitu. Jadi menurut gue sih, gue kurang suka sih dengan si Weekly ini. Walaupun sebetulnya untuk lagunya sendiri, gue juga kurang suka. Terlalu cute. Dibanding WA? Dibanding WA, bahkan gue lebih suka WA. Oke. Iya beneran? Beneran, serius. Gue paling terganggu dengan Weekly. Oke. Sebenarnya gue ngikutin sih Weekly, maksudnya nggak ngikutin juga. Gue sempat bikin video MV reactionnya juga. Weekly ya. Sekarang pun gue juga nggak belum hafal sama membernya, karena wajahnya bisa dibilang agak-agak sama sih. Tapi kayaknya gue ngerti lu sukanya kayak gitu sih. Bisa jadi. yang cute. Untuk lagunya masih oke gue, karena dia kan bisa dibilang, karena gue tahu lah senior dia, istilahnya kayak sisternya dia sebelumnya itu gue tahu lah, dan gue sampai sekarang masih suka sama grup ini, Pink gitu sih. Berarti Pink kayak Panda gue. aliran pilihan K-pop kita tuh rada berbeda ya memang ya. Tapi gue variasi sih gue. Oke lah. Jadi, yang lu suka mungkin bisa gue suka. Yang gue suka kemungkinan besar belum lu tentu juga. Gue suka. Belum tentu. Kita akan ngulang peringkat ya. Berarti peringkat pertama itu adalah di peringkat terbawah ini ya, kita ngomongin pertama dulu. Pertama berarti. Pertama dulu dong. Pertama. Atau mau bawah dulu? Boleh bawah dulu. Bawah dulu dong. Paling gue nggak suka. Menurut gue ya. Gue juga ikutan ya. Lu dulu. Oke. Lu dulu dong. Oh, gue dulu ya. Iya. Paling gue nggak suka. Sorry nih untuk fansnya ya, Weekly. Oke. Gua WA. Oke, gua WA. karena nama ya? Atau karena musik? Musiknya, karena gue bilang gue agak terganggu sama musiknya. Maksudnya gue masih belum masuk di kepala gue, karena gue masih terganggu sama di refnya. Sama gue konsepnya gitu. Oke lah. Yang keempat, posisi keempat. Gua nih. Iya. Yang keempat itu WA. Gue paling nggak terlalu suka. Aduh, gua itu kalau musik ya, karena kan gue musiknya bagus sih sebetulnya sih. Konsepnya gue bingung nih. Kayaknya sih kalau misalnya dari segi musik, mungkin kalau dari segi yang familiar di telinga gue pasti berarti Red Square nomor 4, karena gue masih belum familiar. Dengan tipe musik itu ya? Musiknya ya. Tapi untuk konsepnya gue suka. Yang ketiga itu berarti tadi ada kan udah ada. Berarti tinggal Red Square, Weekly, Red Square. Kalau untuk gue nih ya, Red Square Signature sama Secret Number. Iya kan. Yang nomor 3 udah pasti Signature. Yang paling rendah. Nah, kalau lu berarti gue di Signature atau Red Square. Ya kayak gitulah, di Signature berarti. Red Square kan tadi 4. Berarti yang ketiga Signature. Oke. Yang kedua. Yang nomor 2. Yang pertama deh berarti. Berarti yang pertama, berarti yang kedua, sisanya berarti. Kalau dulu sisanya berarti apa? Yang kedua nih gue nih yang kedua. Yang kedua nih menurut gue ya Red Square. Iya. Di gue di 4. Nah, udah berbeda. Kedua, Weekly. Nah kan, bener kan? Udah gue duga itu. Seleranya dia tuh yang gitu emang, yang gini-gini. Ya itu. Cuma enak menurut gue ya. Maksudnya gue pas dengar itu gue langsung kayak terngiang-ngiang kepala gue, nanti kayak different gitu konsepnya. Dan ya memang setiap orang punya selera masing-masing. Iya. Gue gak suka yang cute. Itu aja deh itu. Yang pertama. Yang pertama otomatis gue ulang lagi karena gue punya pasportnya warna hijau dan emang gue suka dengan konsepnya. Nomor 1 Secret Number. Secret Number. Nah, lu? Secret Number dong. Iya, begitu, guys. Ya sebenarnya sih bukan karena ada Dita sih, tapi emang konsepnya juga. Tapi emang karena ada Dita itu ngebantu nomor 1, karena bisa aja kalau misalnya nggak ada Dita mungkin Red Square yang nomor 1. Bisa jadi ya. Kalau gue gitu. Tapi kan lagunya mau bagus. Bener, tapi gue lebih suka kalau untuk lagu beneran doang nih, cuma lagu doang tanpa konsep-konsep tanpa ada Ditanya, tanpa Ditanya kuat itunya Red Square gue.
Oke guys, jadi sampai di sini dulu pembahasan tentang K-pop ya. Ranking debut grup di tahun 2020. Ya, nggak tahu nih ke depan grup apa yang bakal debut. Mungkin bakal ada yang debut lagi kali ini. Ya, akhir tahun ini. Belum ada sih. Gue berharap sih coba boy band lah. Biar kita juga bisa ngelihat gitu. Boy band. Di channel lo aja, Ben. Oh, oke. Diganti yang boy band mungkin channelnya sebenarnya kan cukup boy band. Purple. Oke. Boy band. Atau mungkin bisa jadi sih. Gue nggak tahu sih. Oke. Mungkin bakal dipikirkan entah mungkin di channel Hiu Alpha atau di channelnya Naya Steven, kita nggak tahu. Boleh. Kalau boy band pasti ada di channel gue karena gue Purple Heart. Oke. Jadi sekian dulu sama video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Gua Hiu. Gua Naya Steven. Mohon pamit. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Subscribe dulu. Jangan lupa subscribe juga. Dan di like juga ya. Komen juga. Apa yang bakal kita bikin nanti. Bye. Bye-bye.